ya. Untuk rutenya nanti kita ikutin Mas ya, misalnya lewat mana, sambil jalan nanti untuk masa belajar penyataan rutenya nanti ada modem sambil track ya, yang kamera sama peralatan lainnya kita bisa pakai nanti sambil jalan. Foto hal yang menarik, bisa foto detail, bisa foto macam-macam sih. Nah, ada semua, kita aktifkan semua nih, koordinatnya kita keluarin. Nah, ini bisa jadi patokan ini. Bintang selatan, kemudian yang bujur timurnya 110 derajat 7 menit 14 detik. Ini relatif, karena tadi kenapa relatif tergantung kedetailan dan ketelitian alat masing-masing. Di handphone mungkin ada yang sama ya, sama-sama handphone, sama-sama Android, tapi sebetulnya kedetailannya beda-beda. Ada yang menggunakan sistemnya GLONASS, ada yang menggunakan sistemnya Garmin. Nah itu jadi kenapa disebut relatif tadi itu, sehingga kita bisa mencocokkan semua relatif yang mana, terus kita cocokkan. Yang pengetahuannya, alatnya nanti menyusul kemudian. Namakan sama dengan foto juga, yang penting kita tahu alat kita. Misalkan pakai HP pun bisa nge-push sampai limitnya, ya, sampai limitnya HP seberapa bagusnya. Untuk kamera kita tahu settingannya, detail-detailnya, jadi gampang. Misalkan ada kondisi ini, kita ngubah settingannya cepat gitu. Memanfaatkan fasilitas Google Maps, terus kita setting, kita izinkan perangkat mendeteksi keberadaan kita, terus kita jalan nanti akan ke tracking, kita bukanya di My History. Nah itu memang ada dua sisi ya. Kalau kebutuhannya kita mencari lokasi, bukan mencari lokasi, menyalin lokasi itu nggak apa-apa, tapi kan sebaiknya tidak setiap saat dibuka. Artinya kalau kita perlukan saja kita buka, kalau enggak ya jangan, karena terkait dengan nanti privasi jadinya. Itu jadi hal-hal yang kita kan nggak inginkan hidup kita jadi kontennya para raksasa media itu. Sisipkan kalau petanya offline. Di handphone semenjak Android versi 3 versi 2 yang Froyo itu sudah bisa. Tapi kita tanam dulu. Jadi kita offline map, download, terus kita jalan offline. Kalau GLONASS itu makin akurat kalau GLONASS. Tapi ada juga beberapa handphone yang ditester sama perusahaan-perusahaan tadi kayak Google, GLONASS, yang belakangnya itu ada tulisannya, misalnya dulu versi 2 itu Samsung, belakangnya ada Google. Nah itu berarti dia lagi dites sama Google dan biasanya sensornya lebih bagus. Berdiri, jongkok, dicoba dulu. Terus biasanya kalau untuk foto air terjun kan kita lihat airnya jadi blur gitu ya. Jadi kita tahu dia airnya gerak. Biasanya sih kecepatannya rendah, antara 30. Itu kecepatan. Pertama ya aperturnya, bukaannya antara 8 sampai 16. Kemudian ISO-nya atau sensitivitasnya biasanya yang paling kecil. Kalau di kamera saya sensitivitasnya paling kecil 200, ISO 200. Jadi ISO 200 per 16, kalau dilihat terlalu gelap di layar. Jadi disesuaikan bukaannya. Misalkan 8, speednya kecepatannya dinaikin atau diturunin, dan dilihat di layar apakah
over atau under atau pas cahaya. Yes. ISO-nya Ini berdua. ada kayaknya. Punya aku enggak? So, jadi kemarin kan ada Orang. channelnya tuh, soalnya nggak ada settingan diafragma. Nggak ngerti setting semua ya mas, penyakit kita yang nggak tahu. Manual ya. Kita lanjut ke sana. Ke sana yo. Oh, ke sana. Saya nggak tahu rute, ini malah nanti kita lanjut ke sana sambil nunggu teman-teman. Masih ada sedikit coaching klinik itu dari Mas Dendi untuk fotonya. Mantap, ayo. Di atas itu adalah Momius Taxicus. Terus ada dedaunan mirip bunga itu Loctius mamagus. Termasuk ini digunakan sebagai batas tanah. Oh. Ini intinya. Kuning merah. Cantiknya. Kenapa dia munculnya di bagian tebing? Nah, Jadi kalau dari teori pembentukan gua itu ada yang padus, ada yang di ada yang di bagian atas, jadi yang di pereng itu, terus ada yang sama dengan water table itu di bawah. Sama. Nah kalau ini dia kemungkinannya adalah di igir, dan igirnya mudah ditembus dan airnya terbuka. Apa hubungannya sama ini ya? Kayaknya kayak bedding, ada bedding. Yang itu ya. Jadi kalau kita lihat batu kapur memang pada dasarnya itu adalah dia lunak. Tapi yang bagian yang sering kena air itu makin lunak. Nah, kita ngelihat di sebelah sini kan ada crack nih. Artinya dia berbeda. Gitu. Kenapa berbeda? Karena mungkin di sini tadinya ada suatu penghalang sehingga airnya itu sulit ditembus dan tembusnya ke sini. Oke, membedakan kopi. kalau robusta itu pohonnya nggak terlalu tinggi, 1-2 meter lah, 2,5 meter. Arabica biasanya lebih tinggi. Terus yang paling gampang tuh sebenarnya kalau pohonnya itu sudah ada bijinya cenderung lonjong. Kalau Arabica itu cenderung lonjong, kalau robusta cenderung bulat. Dan ini bulat. Kalau dari tempat tinggalnya atau habitatnya atau lebih untuk ketinggian ya, biasanya robusta itu lebih rendah daripada Arabica. Arabica yang baik itu biasanya lebih dari 1.000 meter. Rimbun sih, tapi daun-daunnya juga. Jadi kemarin sempat main ke Ngargosari itu, sebetulnya untuk dua jenis yang ada di Kulon Progo itu kan cengkeh merah sama cengkeh putih. Untuk tanda dari fisik tumbuhannya sendiri, kalau misalnya cengkeh merah itu relatif setiap daunnya itu rimbun dan ujung-ujungnya seperti pohon pucuk merah. Lalu perbedaan dari cengkehnya sendiri, yang cengkeh merah itu lebih besar dan lebih berat. Jadi dari nanti per kilogramnya
yang lebih berat dan harganya pun lebih mahal yang cengkeh merah. Terus untuk penggunaannya biasanya yang untuk rokok, campuran rokok seperti itu kebanyakan pakai cengkeh putih, lalu tapi ada beberapa yang pakai cengkeh merah umumnya cengkeh putih. Nah, cengkeh merah biasanya lebih untuk penggunaan makanan atau yang untuk rempah yang dengan aroma sama rasa yang cenderung lebih dominan. Krokot. Rokok. Nuhun, Pak. Tuh. Harus kebalik gini ya? Oh. Tenaganya juga, Be. Saya tenaganya nggak ini. Tenaganya Ya, nggak bunyi. Apa yang Anda lakukan? Kita lagi Itu bisa, Mas. Apa? Oh ya, Ini lagi. Enggak, ini favorit saya ini. Nah. Aduh. Salah putar. Jangan. Ini teknologi tepat guna. Mereka rata-rata menanam vanili. Dari 70 sampai 90-an. Ya, Tumbuhnya tapi apa dari akar terus apa dia dipotong? ada yang memulai unit usahanya itu namanya Famasa. Terus sampai sekarang akhirnya terkenal. Saking kopi pari. Kopi pari. Oh putih ya? Itu Ini yang khas di pedesaan. Kita kalau mampir biasanya dipersilakan untuk minum. Kita aja. Ya, Pak. Diminum, Pak. J. Udah di tebing. Siap. Oke. Numpang, Pak. Coba. Iya, Mbak. Jas. Itu malah dikeluarin termos. Bentar lagi pawonnya di bawah. Wah, itu videonya harus jadi paling enggak maksimal 3 hari itu. Kita lanjutkan perjalanan sebelum ngantuk tiba. Seger banget loh ini buat tidur siang. Nah, ini bagian trek yang cukup sulit, jadi tanjakannya lumayan tajam. Sudutnya sekitar 45-an lah. Jadi kita naik sini.
Sudahlah, kamu jadi pendaki tua. Mantap. Waduh. Taps. Akhirnya sampai juga di si Gendol. Tapi trek yang susah itu sebenarnya nggak terlalu panjang, sekitar ada 100 meter nggak sih? Ya, 100 meteran. Nah, sekitar 100 meteran. Nah, kalau kita pakai pengaman tambahan semacam webbing itu menjadi tidak terlalu sulit, tapi asik dan menantang. Apa dua ada busa satu gen atau apa? Oke rekan-rekan, tadi kita praktek membuat mencoba fotografi di trek perjalanan. Kita satu persatu mencoba mengambil gambar secara detail dan nanti sejauh mana kemudian foto-foto itu bisa cukup untuk membuat atau memberikan gambaran tentang perjalanan kita dalam memandu di trekking sini. Dan selamat untuk rekan-rekan, sudah selesai. Nanti akan kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Oke, rekan-rekan semua, inilah tempat kita terakhir berada di puncak batu namanya ya. Jadi kita bisa melihat pemandangan sekitar. Kemudian juga di sini ada hutan pinus yang cukup bagus, cerah, tempatnya luas. Hari ini kita sudah melakukan berbagai ritual. Dimulai dari pagi, parkir, kemudian meeting point, tadi kita berembuk, kemudian stop di air pancuran. Kemudian di sana kita berfoto-foto, kemudian setelah itu kita keluar meniti jalan aspal, kemudian melipir langsung naik ke perbukitan. Tadi rekan-rekan sudah bisa lihat untuk konturnya, vegetasinya sangat rapat. Alhamdulillah tadi aman, lancar, dan selamat. Dan sekarang kita sudah berada di puncak. Terima kasih semuanya. Salam kompeten Abgi Jogja.